Sekarang kita berjumpa kembali dengan membuat tempat telur berbentuk ikan yang lucu seperti ini untuk dijadikan souvenir. Pertama-tama kita akan membuat bagian mulut ikan kita, di mana kita akan mulai dengan membuat slip knot, kemudian membuat 3 rantai. Lalu kita slip stitch di rantai yang pertama. Dan kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Dan kita mengisi bagian tengah lingkaran kita tadi dengan membuat double crochet sebanyak 12 kali, di mana tadi rantai yang 3 itu kita anggap sebagai satu double crochet awal. Jadi jumlahnya semua ada 13 double crochet. Kemudian untuk yang terakhir kita tutup dengan slip stitch di rantai yang ketiga bagian awal. Sekarang kita lanjut row kedua, yaitu dengan hanya membuat 2 rantai, kemudian kita tambahkan 1 double crochet di lubang yang sama, sehingga kita anggap sebagai 2 double crochet increase. Kemudian di lubang-lubang yang berikutnya kita buat hitungan yang sama, yaitu 2 double crochet increase di setiap lubang sampai 1 putaran. Kemudian setelah bertemu di ujung, kita akan menutup bagian ini dengan membuat slip stitch di CH yang kedua bagian awal tadi. Dan kita akan lanjutkan dengan mulai membuat motif sisik ikan, yaitu dengan membuat 3 rantai, kemudian kita skip 1, 3 rantai lagi, skip 1 sampai 1 putaran. Nah, sampai pada ujung tinggal kita membuat 1 motif lagi, tapi kita tidak membuat dengan 3 rantai, melainkan hanya membuat 1 rantai dan 1 DC. DC-nya pendek saja, sehingga posisi hakpen kita ada pada bagian tengah atas. Langsung kita lanjutkan dengan row yang berikutnya dengan membuat 3 rantai, 1 SC, 3 rantai 1 SC pada motif yang berikutnya. Kita buat sebanyak 1 putaran. Dan sampai pada 1 posisi mendekati awal, kita buat 3 rantai dan kita slip stitch pada motif yang pertama. Di sini kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita putus benang dan kita rapikan sisa benang ini di bagian belakang rajutan. Untuk sisik yang berikutnya, nanti kita akan buat dengan warna yang berbeda dari bagian kepala ikan ini, supaya terlihat lebih menarik. Nah, setelah kita rapikan benang di bagian belakang rajutan, kita mulai potong sisa benang dan akan kita rekatkan dengan menggunakan korek api. Sekarang kita gunakan benang berwarna muda untuk melanjutkan sisik-sisik ikan kita.
Ambil di posisi mana saja di bagian tengah motif sisik. Kemudian kita pasang benang kita dengan cara menyimpulkannya, dengan catatan ujung benang awal kita sudah dibakar, sehingga ikatan benang kita ini akan menjadi lebih kuat. Sekarang pada posisi ini kita mulai membuat sisik dengan hitungan yang sama, yaitu 3 rantai 1 SC, 3 rantai 1 SC untuk setiap row-nya. Kemudian satu motif bagian terakhir kita tutup dengan membuat satu rantai, kemudian satu double crochet sebagai penutup sekaligus sebagai tempat awal row yang berikutnya, karena posisi hakpen kita sudah ada di bagian tengah atas. Kita tinggal melanjutkan dengan membuat motif sisik yang sama, yaitu 3 rantai dan 1 SC untuk setiap row-nya. Kemudian kita membutuhkan rantai-rantai ini, sisik-sisik ikan kita, sampai menutupi telur kita. Kira-kira kita akan membutuhkan 10 sampai 12 row motif yang berwarna muda ini. Nah, di sini saya membuat sebanyak 12 row dengan motif sisik ikan yang berwarna muda. Nah, setelah sisik-sisik ikan ini kita buat, terakhir kita akan memasangkan rajutan berwarna sama dengan bagian kepala untuk di bagian ekor ikan kita. Sekarang kita cobakan telur kita, apakah sudah terbungkus rapi di dalam sisik-sisik ikannya. Nah, di sini telur kita sudah pas berada dalam kantong ikan. Jangan lupa nanti teman-teman juga memasangkan mata di kedua sisi kepala ikan kita dengan menggunakan lem tembak. Dan sekarang kita akan membuat bagian ekor ikan dengan warna yang sama dengan warna kepala ikan yang sudah kita buat. Sekarang kita ambil posisi di mana saja di lubang tengah sisik dengan membuat motif triple crochet sebanyak 5 kali di dalam setiap lubangnya, tanpa jeda apapun. Jadi kita pasangkan benang kita dengan cara menyimpulnya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi, dengan catatan ujung benang kita sudah kita bakar. Nah, di sini ujung benang kita masih terlalu panjang, kita potong dan kita mulai membuat. Kita rapikan kembali, kemudian kita mulai membuat rantai sebanyak 4 kali, kemudian kita buat triple crochet sebanyak 5 kali dalam satu lubang. Di sini kita sudah membuat 3, karena rantai yang keempat di awal tadi sudah kita anggap sebagai satu triple crochet yang pertama. Setelah 5 triple crochet dalam satu motif, kita lanjutkan terus ke
motif yang berikutnya dengan hitungan yang sama, yaitu 5 triple crochet dalam satu lubang motif. Dan ini kita lakukan terus sampai satu putaran, dan kita tutup dengan slip stitch di ujung lubang yang keempat di bagian awal. Nah, di sini kita sudah sampai pada bagian ujung satu putaran kita. Kemudian kita lakukan slip stitch di lubang yang keempat di awal. Kemudian kita tambahkan satu rantai dan kita putus benang. Lalu kita rapikan sisa benang ke bagian dalam rajutan yang rapi dan kuat. Lalu kita selipkan dengan membuat satu slip stitch. Lalu kita potong sisa benang, sisakan sedikit di ujung. Lalu kita rapikan dan rekatkan dengan korek api. Nah, sekarang ekor ikan kita sudah siap, dan kita akan melanjutkan dengan membuat tali serut pada bagian ekor yang akan tersambung pada bagian kepalanya nanti, sehingga ikan kita bisa digantung. Kita ambil posisi di sisik bagian dalam di row yang kedua dari atas. Kita selipkan benang berwarna sama dengan ekor. Kemudian kita simpul sama seperti cara yang sudah-sudah. Lalu kita akan mulai membuat rantai sebanyak yang kita butuhkan untuk membuat kerutan pada ekor. Dilanjutkan dengan gantungan di bagian kepala. Di sini saya membuat rantai sebanyak 70 kali, dan teman-teman juga bisa membuatnya dengan hitungan yang sama atau sesuai selera teman-teman. Nah, setelah rantai ini selesai, kita boleh putuskan benang dengan menyisakan benang agak lebih panjang untuk nanti kita finishing di bagian kepala. Sekarang kita keluarkan dulu sisa benangnya. Kemudian telurnya kita masukkan. Lalu rantai yang sudah kita buat tadi kita pasangkan pada bagian motif sisik, selang-seling di setiap lubangnya, satu ke bagian depan, kemudian balik ke bagian belakang. Demikian seterusnya sampai kembali bertemu di bagian awal. Ya, kita bawa terus rantai yang sudah kita buat ini untuk mengerut bagian ekor ikan, sehingga nanti ekor ikan kita akan keriting menjadi ekor ikan yang cantik. Nah, sekarang sampai pada posisi yang terakhir. Rantai kita keluarkan, kemudian
kita kerut bagian ekornya dan kita atur sedemikian rupa menjadi ikan yang cantik. Kemudian kita atur posisi rantai yang sudah kita buat dan kita selipkan bagian akhir rantai kita ini di bagian kepala ikan di row yang kedua dari belakang yang berwarna orange. Di sini kita buat satu slip stitch. Boleh teman-teman buat 2 kali slip stitch supaya lebih kuat. Kemudian kita buat satu rantai dan kita putus benang. Nah, setelah kita putus benang, nanti ekor benang kita rapikan, diselip-selipkan ke bagian dalam rajutan kita di warna yang sama. Sekarang ikan kita sudah jadi dan tiba saatnya kita untuk memasang mata di kedua sisi bagian kepala ikan. Nah, ikan kita sudah ada satu pasang di sini dan ekornya bisa kita atur menjadi ekor ikan yang cantik dan luwes. Dan teman-teman sudah mempunyai ikan yang cantik dan boleh dilanjutkan kembali membuat dengan warna lain yang lebih cantik dan menarik. Selamat mencoba dan menghasilkan ikan-ikan yang cantik untuk hiasan dan souvenir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali bersama saya, Desi Yantini Rahayu.